Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini saya mau berbagi ilmu tentang cara membuat pakan fermentasi, pakan alternatif. Ini adalah kegiatan-kegiatan saya yang saya rekam, seperti mengambil air kelapa untuk bahan mikrobanya, dan juga tadi mengambil ikan asin juga. Dan tentu saja ampas tahu adalah salah satu bahan yang penting di sini. Saya beli sekitar Rp30.000 per karung, dan itu bisa disesuaikan berdasarkan harga di setiap masing-masing daerah. Semua bahan yang sudah didapatkan dikumpulkan menjadi satu, baik dedak, ikan teri yang afkir ya, saya beli 3.000. Dan jangan lupa untuk mencari sayuran. Sayuran itu bisa didapatkan dari daun singkong atau daun-daun pepaya. Selain daun pepaya, bisa juga menggunakan daun sawi yang ada di pasar. Saya merekomendasikan untuk sayuran yang berwarna hijau, jangan sayuran berwarna putih seperti sawi putih dan kol. Semua sayuran tersebut direbus untuk menghilangkan bakteri dan juga membuat sayuran lebih mudah untuk proses fermentasinya. Untuk daun singkong, proses perebusan dilakukan untuk menghilangkan bahan sianida, karena bagaimanapun juga di daun singkong ada bahan sianida yang berbahaya dikonsumsi oleh ternak, sehingga harus dilakukan pemanasan dulu. Ini tuh ngomong itu. Pastikan semua sayuran tersebut terendam di dalam panci perebusan agar semuanya merata ya. Sambil menyiapkan sayurannya, kita akan menyiapkan alat penggilingannya terlebih dahulu untuk proses penggilingan ikan asin yang sudah kita dapatkan dari pasar tadi. Jadi ikan asin ini perlu digiling karena pertama, agar ikannya nanti waktu proses pengadukan bisa menjadi rata, sehingga mudah untuk mencampurkannya dengan bahan-bahan lainnya. Penggilingannya bisa menggunakan penggilingan manual atau menggunakan mesin, terserah. Kalau untuk skala produksi, untuk skala bisnis bisa menggunakan mesin saja. Persiapan bahan untuk penggilingan tersebut ialah di sini saya menggunakan dua jenis ikan asin atau ikan teri. Yang pertama adalah ikan asin yang berukuran besar dan ikan teri Medan yang berukuran kecil. Kedua bahan tersebut ditimbang terlebih dahulu seberat 10 kg. 10 kg untuk satu kali periode pengadukan pakan. Nah, ini adalah ikan asin yang ukuran besarnya. Kita timbang. Setelah itu, ini yang separuhnya lagi adalah ikan asin yang berukuran kecil.
Agar ikan asin ini lebih mudah hancur ketika digiling, maka ikan asin ini disiram air terlebih dahulu. Jangan terlalu basah, jangan juga terlalu kering. Yang penting lembab saja, itu sudah cukup. Setelah tercampur rata dengan air, maka kita akan melakukan penggilingan menggunakan mesin. Masukkan bahan teri tersebut secara perlahan ke mesin penggiling agar tidak macet. Hasil dari keluaran mesin penggiling tersebut adalah berbentuk seperti pasta ya, ikan yang berbentuk seperti pasta. Setelah semua ikan asin tersebut sudah digiling, maka selanjutnya adalah kita akan menggiling sayurannya. Sayuran yang sudah kita rebus kita akan tiriskan dan kita peras agar nanti lebih mudah untuk proses penggilingannya. Nah, ini adalah sayuran yang sudah kita rebus tadi. Kita tiriskan terlebih dahulu. Pastikan semua sayuran tersebut matang merata ya. Di sini saya menggunakan sayuran daun pepaya. Daun pepaya itu memiliki oksidan yang sangat tinggi untuk daya tahan ternak. Atau istilahnya kalau orang bilang sebagai jamu. Itulah pentingnya daun pepaya untuk pakan ternak. Nah, ini adalah proses penggilingan sayuran. Prosesnya sama seperti menggiling ikan asin tadi, dimasukkan secara perlahan ke dalam mesin penggiling satu persatu. Lakukan sampai semua bahan tergiling. Setelah sayuran digiling, kita akan menyiapkan bahan-bahan untuk mikroba starter fermentasinya. Yang pertama adalah air kelapa. Yang kedua adalah EM4. EM4 peternakan ini kita dosiskan 2 gelas dengan air kelapa sebanyak 5 liter, EM4-nya 2 gelas. Ini untuk proses penghilangan amonia sehingga bahan pakan yang kita fermentasi tadi tidak menimbulkan bau ketika dipakankan kepada ternak. Dan ini adalah gula merah. Gula merah tersebut untuk makanan EM4-nya agar tidak mati. Deda kita timbang terlebih dahulu. Ini adalah dosis untuk 1 kali pengadukan yang nantinya akan dicampur bersama deda, jagung, ampas tahu, sayuran, ikan asin yang sudah afkir, dan juga bahan-bahan lainnya seperti mikroba tadi. Ini karena saya hanya punya 1 mesin saja, jadinya proses setupnya lama ya. 1 mesin untuk beberapa alat. Ini adalah proses pengangkatan ampas tahu untuk dimasukkan ke dalam mesin.
Ampas tahu yang sudah didapatkan, maka kita masukkan terlebih dahulu ke dalam mesin. Proses yang pertama dilakukan adalah ampas tahu dulu yang dimasukkan, karena untuk memecah ampas tahu yang menggumpal. Pastikan ampas tahu sudah tidak menggumpal di dalam mesin. Setelah itu kita masukkan dedak. Yang kedua adalah dedak. Dedak kita masukkan. Kalau Anda tidak memiliki mesin, pastikan saja semua bahan itu tercampur secara merata. Itu sudah cukup, tidak perlu memakai mesin karena saya skalanya besar proses produksinya, jadi harus menggunakan mesin kapasitas 1 ton. Setelah dedak, maka kita siapkan bahan-bahan lainnya seperti jagung, ikan asin yang sudah digiling tadi, dan juga sayur-sayuran. Ingat, jangan langsung menuangkan EM4-nya terlebih dahulu atau mikrobanya terlebih dahulu. Pastikan semua bahan sudah mencampur dulu. Ampas tahu, dedak, jagung, ikan asin sebagai sumber protein, sayur-sayuran sebagai sumber daya tahan ternak, sumber antioksidan, dan tak lupa pula ada EM4 nanti yang akan kita masukkan. Nah, ini adalah proses pengadukan menggunakan mesin ya. Setelah semua bahan tercampur merata, maka yang terakhir dilakukan adalah menambahkan cairan mikroba yang sudah kita aduk tadi. Pastikan cairan mikrobanya sudah tercampur merata, maka kita siramkan secara perlahan ke dalam mesin pengaduk. Tunggu sampai semua mikroba tersebut tercampur ke dalam mesin pengaduk. Bisa dilihat ini adalah bentuk dari pakan yang kita buat, pakan alternatif yang sangat murah. Dengan pakan ini kita tidak perlu membeli pakan komersil. Setelah pengadukan selesai, maka kita akan melakukan proses penyimpanan. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah kita tidak boleh menyimpan pakan ini secara aerob atau udara terbuka. Jadi udara harus tertutup dan harus disisakan ruang di atasnya agar nanti dalam waktu 1x24 jam akan terjadi proses fermentasi yang membuat udara menggelembung, sehingga harus ada ruang yang disisakan di dalam plastik tersebut.